Sidang lanjutan kasus pembunuhan Yosua hari ini beragendakan pembacaan tuntutan untuk dua terdakwa, yaitu Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Selamat siang Prof. Hipnu. Ini jika dicermati dalam sejumlah fakta persidangan Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf, menurut Prof sendiri apakah alat bukti yang mengarah dalam keterlibatan Ricky maupun Kuat ini sudah terang benderang, Prof? Ya, kalau melihat dari bukti yang disampaikan, itu tampaknya terang benderang. Oke. Terang benderang, karena kasus ini kan awal sudah sampaikan dari Magelang. Dari Magelang, K tahu bawa mobil, ya kan. Kemudian R juga bawa mobil, bahkan dalam rencana pemikirannya kan akan mau menembakkan, kan gitu kan. Ini terusan kemudian R juga diminta untuk menembak. Akhirnya tidak berani, kan itu saya kira sudah cukup. Prediksi saya sekitar memang 8 sampai 10 tahun, Mbak. Jadi di sini nanti kita akan melihat berarti Sambo, FS itu ya seumur hidup atau mati. Jadi kan timbangannya bisa kelihatan, yang turut serta aja 8 tahun, apalagi yang aktor intelektual. Jadi enggak, bedanya itu sudah bisa kelihatan. Oleh karena itu dalam hal ini Mbak bisa melihat nanti FS berapa, PC berapa. Ini menjadikan suatu ya keterangan yang sangat menarik di dalam suatu pembuktian. Begitu, Mbak. Oke, kalau prediksi dari Prof Hipnu ini melihat tadi juga kita sudah menyaksikan bahwa Kuat Ma'ruf itu dituntut oleh JPU selama 8 tahun kurungan, dan juga prediksi dari Prof sendiri kalau misalnya nanti pada sidang tuntutan Ferdy Sambo itu akan lebih berat. Lalu bagaimana dengan Putri Chandrawati nih, Prof? Iya, Putri Chandrawati adalah setali 3 uang. Kan sebagai timbulnya motif, kan. Tapi tidak sama dengan Ferdy Sambo. Kan itulah. Oleh karena itu, ada juga tuntutan Pak Ferdy Sambo adalah pidana mati, PC seumur hidup. Ini kan penyebab adalah dari Bu PC. Dari dakwaan tadi juga adanya perselingkuhan, seperti itu kan. Kemudian dari konsep pemberian perselingkuhan itu sampai sekarang juga tidak ada suatu bukti yang konkret. Bukti konkret ini tidak memberikan gambaran yang konkret di dalam suatu pembuktian. Makanya agak sulit dikatakan juga ada motif. Motifnya apa, kan gitu loh, Mbak. Oleh karena itu, ini yang menjadikan sama seperti Pak Kuat, berbelit-belit, tidak memberikan gambaran yang nyata, kan itu. Sehingga dalam konteks seperti ini, penyertaan sebagai bentuk turut serta, saya kira lebih konkret ketimbang K. Kalau K memang tadinya kan tidak tahu, kan itu kan. Kemudian tahu-tahu jadi 3. Tapi P ini paling tidak pemberi awal sebagai bentuk motif yang terjadi, hingga sampai terjadinya suatu tindak pidana, saya kira juga tahu. Nggak mungkin nggak tahu, bagian dari istri apa yang diberikan suami mungkin tahu. Kan itu. Ini yang menjadikan turut serta ini tuh menjadikan suatu bukti yang saya kira tidak terbantahkan. Ya memang kalau kita lihat nanti dari penasihat hukum lain perspektif ya. Tapi dari perspektif jaksa yang disampaikan ini kok layaknya kok dari bukti-bukti yang disampaikan dari tingkat penyidikan sampai kemudian dikembangkan dari tingkat penuntutan, kayaknya sepertinya selaras dari yang sudah ditemukan. Oke, ini kan sidang akan dilanjutkan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat pada hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan dengan terdakwa Ricky Rizal. Kalau tadi kita sudah tahu ada beberapa hal yang memberatkan dan juga meringankan untuk Kuat Ma'ruf. Lalu dari Prof Hipnu sendiri, ini ada nggak sih faktor-faktor yang mungkin akan memberatkan atau meringankan dari Ricky Rizal nantinya? Iya, Ricky Rizal tampaknya lebih berat, Mbak. Lebih berat, karena dia sebagai polisi, sebagai penegak hukum, ya, yang harusnya bisa memberikan pencegahan, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dan itu yang menjadikan suatu pemberat dari seorang Ricky Rizal. Kalau toh dia mungkin bisa memberikan suatu pencegahan, itu nilai positifnya. Nilai positifnya kan hanya yang bersangkutan, dia suruh menembak tapi tidak mau, kan gitu kan. Tapi begitu tidak mau, harusnya jangan sampai di situ, tapi ada di sana sebagai
bentuk terhadap relasi kuasa, mau tidak mau mengikuti apa yang disampaikan. Bahkan kalau kita melihat ke belakangnya, Mbak, Ricky Rizal kan sampai dalam pikiran mau menembak, mau nabrakkan mobilnya. Mau menabrakkan mobilnya itu saya kira juga ada indikasi, potensi adanya suatu rencana yang ada di Jakarta. Ini yang juga harus dipikirkan oleh di dalam penuntutan ini. Sehingga saya melihatnya kalau K ini agak 8 itu lebih rendah. Dan saya kira mungkin paling rendah di antara yang lain. Oke, kalau Kuat Ma'ruf itu berarti dari prediksi Prof sendiri akan lebih rendah dibandingkan terdakwa lain. Lalu kalau tadi kan Prof ini sudah menjelaskan apa saja yang bisa menjadi pemberat bagi Ricky Rizal. Kalau misalnya meringankan bagaimana, Prof? Ya, kalau yang meringankan memang pernah kemarin disampaikan bahwa dia tidak mau melakukan suatu penembakan. Tidak berani, ya kan, karena apalagi dia tidak punya nyali untuk menembak. Tapi ketika tidak punya nyali ini, berarti kan harusnya ada tindakan lain. Berarti seorang penyidik itu harus berpikir, oh ini ada aku mau penembakan, berarti ada suatu tindakan serius. Kenapa tidak ada suatu pencegahan? Kenapa tidak ada suatu menghindar atau tidak di tempat? Nah, inilah yang menjadikan suatu persoalan. Dia seolah-olah tidak berbuat, tapi berbuat di sini. Ini masuk kualifikasi yang cukup serius seorang penegak hukum. Dan itu memerlukan catatan bagi penegak hukum dimanapun ketika ada suatu kejahatan dan dia tidak mampu melakukan suatu tindakan, diskresi, pencegahan, suatu lebih berat. Apapun tugasnya, apakah sebagai penyidik atau bukan penyidik atau sebagai TU, ketika berseragam uniform polisi sebagai penegak hukum yang mampu menanggalkan suatu kejahatan. Jadi akan memberatkan karena Ricky Rizal ini adalah aparat kepolisian dan dia tidak mencegah walaupun dia menolak untuk mengeksekusi Brigadir Yosua. Lalu ini kan kita juga tahu ya dalam beberapa sidang sebelumnya bahwa Kuat Ma'ruf ini dalam lie detector juga sempat muncul hasil kebohongan. Lalu tadi kita juga mendengarkan bahwa ini tidak menjadi hal yang memberatkan dalam sidang, dalam tuntutan sidang hari ini. Ini bagaimana nih, Prof? Ya, memang kalau lie detector kan hanya uji suatu prediksi dari detak jantung, detak nadi kan itu. Ini sebetulnya sebagai alat pembuka masuk pada materi bukan pokok penelitian, pokok masalah itu. Dari pokok masalah yang didiskusi pembuktian itu selaras atau tidak. Tapi ternyata ketika Kuat Ma'ruf ternyata dalam keadaan tidak bohong, tapi juga ternyata tidak mendukung dengan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan. Dengan demikian, tampaknya menjadikan suatu bertele-tele, karena selama ketika ada suatu yang menyudutkan, dia selalu menyatakan tidak tahu, tidak tahu. Nah, inilah yang menjadikan tadi, makanya menjadi yang memberatkan. Walaupun sudah ada nyatakan tidak jujur, tapi justru betul ada kejujuran juga. Karena tingkat kemampuan Kuat juga rendah, itu saya kira yang menguntungkan sehingga hukumannya 8 tahun. Oke, Prof, tadi kan kita sudah berbicara mengenai Kuat Ma'ruf lalu juga Ricky Rizal. Ini bagaimana dengan Eliezer? Lah, Eliezer itu kan GC kalau terkait dengan Kuat, betul Mbak, lebih rendah dari Kuat. Lebih rendah. Karena Eliezer sudah memberikan suatu catatan, memberikan kontribusi di dalam suatu pengungkapan, baik di pra-adjudikasi, apalagi sampai di adjudikasi. Dengan penuh tantangan, dengan penuh perdebatan, dia tetap kekeh memberikan suatu keterangan. Sampai suatu keterangan pun seandainya dia ada CCTV, akan membenarkan apa yang disampaikan oleh Eliezer. Oleh karena itu, sebagai DC yang mungkin insya Allah dikabulkan oleh penuntut umum, itu akan lebih rendah dari Kuat. Oke. Ini, jadi saya seperti itu. Berarti ini menarik ya, Prof ya? Kalau untuk kasus sangat menarik. Kalau masalah hitung-hitungan, makanya saya mencoba berpikir, jadi pijakannya siapa dulu ini? Kuat. Kalau pijakannya Kuat itu sebetulnya adalah tanda petik kontribusi dan buktinya memang sebetulnya banyak menguntungkan. Artinya nilai motifnya dia nggak nggak ngerti, nggak tahu-tahu di sana. Itu aja sudah 8 tahun, berarti di atasnya
lebih dari 5 tahun. Apalagi aktor intelektualnya adalah ancamannya hukuman mati dan seumur hidup, Mbak. Sehingga angka ini tidak begitu jauh lah dari apa yang disampaikan nanti. Baik. Terima kasih ini atas waktunya untuk Prof. Hipnu Nugroho, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Jenderal Sudirman yang hari ini sudah bergabung berdiskusi bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mbak. Matur nuwun.